Selamat datang di Gedung Kesenian Rumetang Siak Bandung. Saya di sini dulu sebentar. Studi Klub Teater Bandung pada kali ini didukung oleh Disputpar menyelenggarakan pentas Cekovian. Pentas Cekovian ini merupakan rangkaian jelang ulang tahun Studi Klub Teater Bandung yang ke-65 pada tanggal 30 Oktober yang akan datang. Jadi nanti silakan untuk apresiasi lagi karena kita menampilkan lakon-lakon yang baru ya. Cekovian merupakan 3 naskah pendek tentang antitesa paradoksal dari serpih-serpih kehidupan yang disunting dan diolah oleh Cekov lewat proses kreatif dalam tatanan psikologis yang apik dan menarik. Cekovian menampilkan monolog Racun Tembakau, aktor dan sutradara Rahman Sabur, nyanyian angsa, aktor Dedi Warsana, Deden Sarif Mila, dan binangan Karina Adinda, Gatot Wede, Safik Firdaus Kurnia, dengan sutradara IGN Arya Sanjaya. Sinopsis, saya bacakan dulu. Racun Tembakau. Ipan adalah tipikal seorang suami yang takut istri. Segala tugas yang dibebankan kepadanya, mulai dari tetek bengek pekerjaan rumah tangga, mengajar di sekolah musik milik istrinya, sampai memberi ceramah-ceramah yang bersifat umum, dilaksanakannya dengan berbagai geruntuan di belakang punggung sang istri. Dan betapapun besar keinginannya untuk membebaskan diri dari kondisi dan situasi yang dihadapinya selama 33 tahun, ternyata hanyalah keinginan yang bersifat utopia belaka. Sinopsis nyanyian angsa. Dalam kungkungan situasi yang emosional, seorang aktor tua yang sedang mabuk terjebak dalam jalinan nostalgia yang mengombang-ambingkan perasaannya. Kala pencapaian puncak karir, tercurahnya hujan puja-puji, indahnya jatuh cinta dan sakit hati, keterpurukan dan kesepian datang menghampirinya dan menelikungnya dalam rongga gelap panggung kosong yang menenggelamkan kehidupannya. Sinopsis pinangan. Situasi hikmat yang semestinya hadir dalam sebuah lamaran seketika berubah porak-poranda saat Ivan Vasilyevich, seorang bujangan tua yang sakit-sakitan, datang melamar dan berhadapan dengan Natalia Stepanova, gadis pujaan. Alih-alih suasana yang mesra, cerita tentang warisan dan binatang mereka justru menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Padahal perasaan cinta telah lama bersemi di hati mereka. Baiklah hadirin yang budiman, inilah Cekovian. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, pada istri saya datang sebuah permintaan untuk
tujuan amal. Saya akan membawakan ceramah yang bersifat umum. Nah, kalau saya mesti berceramah, mesti saja ya, bagi saya sebenarnya ini tidak menjadi soal. Memang saya ini bukanlah seorang profesor dan saya tidak mempunyai gelar apapun juga. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir ini, bahkan sampai merugikan kesehatan dan segala rupa, saya tidak henti-hentinya mengerjakan semua persoalan yang ilmiah melulu. Saya orang berpikir dan bayangkan, sewaktu-waktu saya juga harus menyusun tulisan-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan ilmiah yang murni, tapi lebih baik saya katakan begini, boleh juga digolongkan ke dalam kelas ilmiah. Sebelum lupa, kemarin dulu saya pernah menulis artikel panjang yang berjudul Bahaya dari Jenis-jenis Serangga Tertentu. Anak perempuan saya semua sangat menyenanginya, terutama dalam hal mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca kembali isi tulisan itu, saya robek lagi. Ya, sudah tentu, sebagaimana pandainya pun orang menulis, obat anti kutu tidak bisa tidak, memang harus dibeli. Sampai-sampai kita mempunyai piano dan di dalamnya digigitin kutu-kutu busuk. Saudara-saudara, untuk ceramah hari ini saya akan mengambil sebuah pokok tentang bahaya menghisap tembakau pada bangsa manusia. Saya sendiri merokok, tapi istri saya yang menyuruh berceramah tentang bahaya racun tembakau pada hari ini. Apa boleh buat? Tentang tembakau, ya sudah, tembakau lah. Bagi saya itu tidak menjadi soal. Tapi bagi hadirin, saya menganjurkan sebisa-bisanya untuk mendengarkan ceramah ini dengan segala kesungguhan, demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Namun, siapa yang takut bahwa ceramah ini akan menjadi kering ilmiah? Bagi yang tidak suka macam begini, saya tidak keberatan kalau mereka pulang saja. Saya terutama minta perhatian dari para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini, untuk mereka bisa memperoleh keterangan yang berguna dari ceramah saya. Berhubung tembakau
selain membawa akibat-akibat buruk, juga dapat digunakan dalam pengobatan. Begitulah. Misalnya, kalau kita masukkan seekor lalat ke dalam cepuk lumat bebantas, kemungkinan besar binatang itu akan mati. Ya, akan mati karena saraf-sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan, maaf kalau saya sedang berceramah, mata yang sebelah kanan ini selalu kekedipan. Jadi hadirin tidak usah hiraukan. Saya memang suka gugup pada umumnya. Dan kekedipan mata ini sudah berlangsung sejak lama. Sejak tanggal 13 September ketika istri saya melahirkan anak perempuan yang keempat. Ya, anak perempuan saya semuanya lahir pada tanggal 13. Tapi ya, saya sudah melantur lagi. Maaf. Tapi sebelum lupa, saya bisa ceritakan bahwa istri saya mempunyai sekolah musik dan membuka indekos partikuler. Maksud saya bukan indekos biasa, tapi ya serupa itulah. Antara kita, istri saya paling demen ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia sendiri mempunyai simpanan uang yang banyak sekali. Sedangkan saya, tidak seperak pun. Tidak. Tapi, buat apa diributkan semuanya itu? Saya turut mengatur indekos dengan menjaga urusan rumah tangga. Saya yang berbelanja persediaan makanan. Saya yang awasin bujang-bujang. Saya yang bawa jalan-jalan anjing kesayangan istri saya. Saya menangkap tikus, saya membasmi, saya malam kemarin saya yang menakar tepung terigu dan mentega bungkuk. Berhubung hari itu kita akan makan kue dadar gulung. Singkatnya, setelah kue dadar gulung itu jadi, istri saya masuk ke dapur untuk mengabarkan bahwa 3 dari murid-muridnya tidak bisa makan kue dadar gulung lantaran sakit gondong. Nah, jadi kebetulan saja ada kue dadar gulung yang kelebihan. Lantas mau diapakan? Istri saya tadinya suruh simpan di lemari, tapi kemudian dia pikir lagi dan setelah dipertimbangkan dia berkata, ya sudah, makan saja dadar gulung itu, goblok. Lalu dadar gulung itu saya telan bulat-bulat karena saya selalu kelaparan. Tapi maaf, saya sudah menyimpang lagi. Sekarang mari kita lanjutkan. Meskipun tentu saja hadirin lebih senang mendengarkan romans atau simfoni atau sebuah opera. Dalam api perjuangan
dalam api perjuangan kita tidak gentar. Saya kurang ingat dari opera mana itu. Ya, selain menjaga urusan rumah tangga di sekolah musik istri saya, tugas saya termasuk juga mengajar matematika, sejarah, ilmu bumi, ilmu hayat, doremi, sastra, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk les dansa, nyanyi, dan menggambar, istri saya minta bayaran ekstra. Padahal saya ini guru dansa dan nyanyinya. Oh iya, sekolah musik kami terletak di Jalan 5 Anjing nomor 13. Barangkali ini yang menyebabkan saya selalu sial, karena rumah saya nomor 13. Lagi pula rumah itu mempunyai 13 jendela. Tapi sekali lagi, buat apa diributkan semuanya itu? Istri saya selalu ada di rumah, dan setiap waktu bisa terima kunjungan pembicaraan. Dan prospektus sekolah bisa dapatkan dari saya juga kalau ada yang mau. Sebentar. Silakan kalau ada yang mau. 10.000. Siapa mau? Pak. Ayo silakan. Tidak ada yang mau? Pak. Pak. Ya sudahlah, 5.000. Tidak ada yang mau 5.000. Goceng. Sayang sekali. Rumah kami ialah nomor 13. Saya selalu sial dalam segala hal. Saya sudah tua dan lagi bodoh. Sekarang saya sedang berceramah dan kelihatannya riang-riang saja. Padahal sebetulnya saya ingin berteriak setinggi langit atau lari ke ujung dunia. Pada siapa saya bisa mengadu? Saya mah ingin nangis. Tapi terus terang, persetan segalanya. Aku kira istriku belum datang. Jadi aku bisa berbicara sesukaku. Istriku paling tidak suka bikin pesta. Dia tidak pernah undang siapa-siapa untuk makan. Adatnya jelek. Perempuan tukang cekcok. Sehingga tidak ada yang mau untuk bertamu. Tapi ini, saya kasih tahu karena saya percaya kepada saudara-saudara. Pada hari-hari raya penting, anak perempuan istriku bisa dijumpai di rumah bibi mereka. Wah, di sana makanannya betul-betul lezat. Ya. Dan kalau kebetulan istriku tidak ikut, kita bisa minum.
sampai mabuk. Saya teringat lagi masa muda. Dan ada sesuatu yang membuatku ingin lari, ingin minggat segera. Oh, jikalau saudara-saudara bisa merasakan bagaimana aku ingin melakukan itu. Lari, 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 meninggalkan semuanya ini. Lari, 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 tanpa menengok lagi ke belakang. Kemana? Ah, tidak peduli kemana, asalkan bisa minggat dari kehidupan yang hina, kejam, marah ini yang menjadikan aku tua bangka bobrok, tua bangka edan, minggat dari si pelit goblok, galak, dengki, yang jiwanya sempit, serta menjengkelkan. Istriku itu yang telah menyiksa aku selama 33 tahun lamanya. Minggat dari tingkat dapur, dari segala persoalan sepele dan vulgar. Lari, 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 lari untuk berhenti di suatu tempat yang jauh, jauh, jauh sekali, di suatu padang, untuk berdiri menjulang seperti tiang, seperti pohon, seperti bebegik pengusir burung di bawah langit yang lebar. Lalu semalaman memandang bulan yang sunyi di atas kepala. Lalu melupakan. Betapa aku rindukan kemampuan untuk tidak mengingat. Betapa aku tidak sabaran lagi untuk menjamret jas tua bluhuk ini yang sudah 33 tahun yang lalu kupakai pada pernikahan, yang selalu aku mesti pakai pada kesempatan ceramah amal. Rasa aku tua, sengsara, melarat seperti gas buah blue ini. Rasain. Wah. Sekarang aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin istirahat. Ipan! Ya. Ipan! Iya. Istriku sudah datang. Aduh, waktunya habis. Di mana jas saya? Saudara-saudara, saya mohon kalau ditanya sama istri saya, katakanlah bahwa pemberi ceramahnya, bahwa saya sendiri, Ipan, telah melakukan tugasnya dengan sopan. Saudara-saudara, setelah kita bertitik tolak
dari pola bahwa tembakau mengandung racun yang jahat, maka hendaknya kebiasaan merokok harus dihapus. Harus dihapus. 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 Hapus. Terima kasih.